Kita mulai dari nomor satu. Kira-kira ada yang kesulitan atau tidak ini nomor satu kemarin? Masih ada pengantar teori partisi juga ya. Oke. Nah, ditutup dulu aja. Bisa semua ya, berarti ya nomor satu ya. Apa di skip aja? Jadi nomor satu itu pada dasarnya gini sih. Kalau pengen aman, itu kita pakai definisi dari nilai mutlak. Jadi kita tahu ya, nilai mutlak X itu kan pada dasarnya dia sama seperti jarak antara ya titik yang kita inginkan. Jadi kalau kita lihat di dimensi 2, kita pengen titik itu ke 0 kan. Jadi kalau misalkan kita punya titiknya itu negatif, nah supaya ya jadi jarak kan, yang namanya jarak itu kan pasti tak negatif kan. Jadi kita ambil negatifnya. Jadi kalau misalkan di sini X-nya kurang dari 0, dan dia akan sama dengan dirinya sendiri ketika dia tak negatif, ya kan? Jadi kalau kurang dari 0 jadi minusnya, kalau tidak ya berarti jadi dirinya sendiri. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Satu, ini ya, 1A, kita punya mutlak 1 dikurang 2X, apa tadi? Kurang dari sama dengan mutlak X ditambah 2. Jadi mungkin saya tidak akan terlalu detail. Jadi yang penting idenya tersampaikan dan cara mengerjakannya tahu kan. Jadi kalau saya pribadi lebih prefer untuk bagi kasus. Bagi kasusnya bagaimana? Kita lihat di masing-masing nilai mutlaknya di sini, kapan dia negatif, kapan dia tak negatif. Jadi yang bagian sini kita punya 1 dikurang 2X, ini sama dengan 0. Berarti kan kita punya ini ya, jadi kalau kita ini kan 1 sama dengan 2X, X-nya kan jadi setengah ya. Jadi patokannya kan di setengah. Kalau X-nya lebih dari setengah, berarti kan minus 2X itu nanti akan lebih besar daripada, lebih kecil ya daripada 1. Berarti kan jadi negatif di dalamnya. Kalau X-nya kurang dari atau sama dengan setengah, jadi patokannya kan di sini setengah lah. Atau nanti aja, ini X-nya 0. Jadi sederhananya gini, kalau kita punya di sini, terus kita punya ini 0, ini setengah ya. Jadi ketika kita punya seperti ini, jadi ini X-nya ya. Jadi ini X-nya kan kalau kita lihat ini kan berarti nanti jadi X-nya dia kurang dari 0 kan. Yang di area sini, terus yang di area ini kan juga 1 dikurang 2X, dia jadi lebih dari 0. Terus yang di area sini, jadi X-nya tetap, ini X-nya lebih dari 0, tapi yang 1 dikurang 2X, itu masih lebih dari 0. Nah, di sini X-nya lebih dari 0, 1 dikurang 2X, itu juga lebih, kurang dari 0. Jadi kita bisa lihat ada klasifikasi, jadi 3 region di situ, dan nanti bagian setengahnya ya kita ikutkan yang bagian ini. Kenapa? Karena yang bagian kiri ya. Jadi alasannya karena ketika dia setengah, dia akan jadi 0 ya, yang bagian 1 min 2X-nya. Terus yang bagian 0-nya di sini juga kita ikutkan ke yang sini. Jadi kita punya ini region 1, region 2, region 3 ya. Jadi nanti kita lihat per kasusnya, dia akan menghasilkan seperti apa ya. Jadi kasus pertama ketika apa? X-nya kurang dari 0. Jadi kalau X-nya kurang dari 0, berarti kita punya di sini, jadi yang ini kan positif ya, jadi dia sendiri, 1 dikurang 2X, dia akan kurang dari sama dengan, yang ini jadi minus X plus 2, kalau kita hitung berarti X-nya lebih dari sama dengan negatif 1 ya. Jadi kita punya X-nya kurang dari 0, sekaligus lebih dari sama dengan negatif 1. Berarti kesimpulannya, himpunan penyelesaian dari yang bagian sini, yang pertama ini, dia kurang dari 0, sekaligus lebih dari sama dengan negatif 1. Berarti kita punya di sini, atau HP1 lah mungkin lah. Jadi kita punya negatif 1 sampai 0. 0-nya yang kanan buka ya, karena kan 0-nya nggak masuk kan. Jadi kalau kurung siku, itu titiknya dimasukkan, kalau kurung buka berarti dia tidak. Terus yang region 2, kita punya apa di situ? Kita punya di sini adalah X-nya lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan setengah.
Jadi kita punya apa? Kita punya 1 dikurang 2x kurang dari sama dengan x plus 2. Kenapa seperti ini? Karena bisa dilihat di sini x-nya lebih dari 0, dan 1 min 2x-nya juga lebih dari 0. Tapi pas ujung-ujungnya juga dia dimasukkan ke bagian itu, jadi tidak ada masalah kan. Jadi kalau kita selesaikan, jadi x-nya lebih dari sama dengan negatif 1/3. Kalau kalkulasinya saya yakin bisa semua ya, kan cuma ini toh, masing-masing ruas tambahkan berapa, terus nanti dibagi kan, saya rasa tidak ada kendala kan untuk itu. Jadi kita punya x-nya lebih dari sama dengan negatif 1/3, sekaligus dia lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan setengah. Berarti artinya apa? Kita punya himpunan penyelesaian yang kedua, dia akan jadi kita punya di sini dan di sini ya. Berarti kan kita punya ini 0 sampai setengah ya. Dan setengah juga dimasukkan. Terus yang ketiga, kita punya apa? X-nya lebih dari setengah. Jadi kita punya 2x dikurang 1 atau minus ya. Jadi sama saja ya. Jadi ini kita punya minus 1 dikurang 2x. Dia akan kurang dari sama dengan yang satu kan x-nya lebih dari 0, berarti tetap x di situ plus 2. Kalau kita selesaikan dia nanti jadi ya ini, jadi x-nya kurang dari sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaian yang ketiga kita punya dia jadi dia lebih dari setengah dan dia kurang dari sama dengan 1/3. Berarti kan di sini setengah, terus kita punya ini 3 ya, 3. Nah, ini ya. Berarti ya himpunan penyelesaiannya dia nanti jadi himpunan penyelesaian pertama digabung yang himpunan penyelesaian kedua digabung himpunan penyelesaian yang ketiga. Jadi negatif 1 sampai 0, 0-nya dimasukin lagi sampai setengah, setengahnya juga ada ya di situ ya. Terus setengah sampai 3 kan. Berarti kalau kita gabung semuanya jadi negatif 1 sampai 3. Jadi semoga ini ya sekalian menyampaikan bagaimana cara menulisnya. Karena kadang-kadang kalau masih terutama yang angkatan baru itu kan mungkin tahu cara mengerjakannya tapi menulisnya mungkin belum runtut atau bagaimana kan. Jadi sekalian kita bisa belajar dari awal. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin 1A? Matematika itu kalau nggak nulis susah, jadi harus ini. Jadi kalau misalkan tadi ya mutlak 1 dikurang 2x, ini saya pakai pen warna lain aja biar nggak kecampur dengan yang tadi. Jadi pada prinsipnya boleh, hanya saja harus hati-hati. Kenapa? Karena ketika kita punya 1 min 2x atau agak tengah lah, nah mutlak 1 min 2x dia jadi gini kan. Jadi ketika x-nya dia lebih dari setengah ya tadi ya. Kenapa Pak tulis di sini? X lebih dari setengah, kita punya dia kan tetap 1 min 2x, ya kan? Atau minusnya? Lebih dari setengah, minusnya ya, benar ya. Jadi x-nya lebih dari setengah berarti jadi minusnya. Terus 1 min 2x sendiri ketika x-nya kurang dari sama dengan setengah kan. Tapi kalau yang 2x dikurang 1, jadi pada prinsipnya sama, nilainya sama persis nanti, tapi ketika ngecek batas-batasnya dan apa yang harus dimasukkan, dia jadi positif atau negatifnya, itu harus hati-hati karena harus menyesuaikan. Jadi pada prinsipnya di sini, ketika dia x-nya lebih dari sama dengan setengah, ya kan? Jadi lebih dari sama dengan setengah, nanti dia jadi 2x dikurang 1 bagian sini, yang x-nya kurang dari setengah, dia jadi di sini negatif 2x dikurang 1. Jadi kalau kita masukkan ya sebenarnya sama aja. Jadi ya sama-sama ini ya. Nilainya sama persis. Cuma waktu dikalkulasinya di sini, ketika kita menentukan batas, terus mana yang plus, mana yang minus, nah itu tentunya akan punya efek di situ. Tapi pada prinsipnya secara matematika ya sama-sama bisa diterima ya. Jadi nggak ada masalah. Oke, yang lain presensi ya. Ini saya lihat beberapa ada yang ini ya, nama yang kemarin pakai satu device, sekarang satu device lagi. Ya saya nggak tahu sih gimana caranya adik-adik untuk belajar ya nantinya. Tapi kalau saya melihat
sebenarnya idealnya itu tetap kuliah online itu ya kita punya laptop, terus ada satu device lagi mungkin handphone untuk scan. Jadi kenapa butuh laptop? Karena screen yang lebih besar itu impact-nya lumayan besar ya, daripada belajar dengan screen yang kecil. Jadi ya saya nggak tahu sih, mungkin menurut sebagian dari kalian ada yang merasa efektif, tapi ya silahkan disesuaikan dengan style masing-masing. Yang penting bisa memaksimalkan ya apa yang diperoleh dengan keterbatasan yang ada ya. Oke, jadi itu yang nomor 1A. Kayaknya sudah ya tadi ya. Sekarang 1B. 1B itu kita punya akar X lebih dari sama dengan akar X plus 6 dikurang 2. Nah, yang harus hati-hati di sini adalah ketika kita punya suatu pertidaksamaan, terus ada akar, kita pengen nguadratin, itu harus kita pastikan di kedua ruas, itu semuanya sama-sama ya tak negatif ya. Kenapa? Karena sederhananya seperti ini. Kalau misalkan kita punya di sini 5 lebih dari sama dengan negatif 6 kan? Benar kan ya? Jadi kita punya seperti ini. Tapi kalau kita kuadratkan, yang ini oke, 5 kuadrat, apakah lebih dari sama dengan negatif 6 kuadrat? Tentunya ini tidak. Jadi pastikan ketika kita punya pertidaksamaan dan kita ingin menguadratkannya, pastikan di keduanya itu sama-sama dia ya tak negatif. Karena kalau ada yang negatif jatuhnya seperti ini. Jadi ini benar, tapi bawahnya jadi salah. Makanya kalau misalkan melihat pekerjaan mahasiswa, terus ada yang asal dikuadratkan saja di kedua ruas, ya tentunya tidak bisa dibenarkan. Jadi harus ada jaminannya, jaminan bahwa semuanya itu sama-sama tak negatif. Jadi kalau seperti ini, kita punya sesuatu dikurangi dengan suatu bilangan positif, tidak ada jaminan bahwa hasilnya dia akan selalu positif, ya kan? Contohnya inilah, misalkan kita punya X dikurang 2, X-nya ketika X-nya sama dengan 1, 1 kurang 2 kan negatif 1. Jadi ya tentunya kan nggak jamin kan kalau yang sisi kanan itu selalu positif kan. Jadi gimana caranya? Caranya ya dengan menambahkan kedua ruas dengan 2. Nah, kalau sudah seperti ini, ketika kita punya akar, itu kan hasilnya yang tak negatif kan. Jadi ini tak negatif, ditambahkan 2, oke kan. Berarti kedua ruas boleh dikuadratkan. Jadi kita sudah ada jaminan di sini, ini lebih dari sama dengan 0, ini juga lebih, ini lebih dari sama dengan 0, ini juga lebih dari sama dengan 0. Jadi kalau sekarang posisinya mau dikuadratkan juga silakan. Nah, kalau dikuadratkan nanti endingnya bisa diperoleh akar X itu lebih dari sama dengan setengah, jadi X-nya lebih dari sama dengan 1/4. Jadi artinya apa? Himpunan penyelesaiannya adalah 1/4 sampai tak hingga ya. Jadi tak hingganya tentu kurung buka, karena kan tak hingga itu bukan suatu bilangan real. Jadi nguadratinnya saya rasa ini ya nggak ada kendala ya. Jadi kan tinggal dikuadratin biasa kan, tambah 2 ini dikuadratkan lebih dari sama dengan akar X plus 6, ini dikuadratkan kan. Jadi kalau hitung-hitungannya saya rasa nggak ada masalah, tapi itu tadi penekanannya adalah selalu pastikan kalau kita ingin menguadratkan suatu pertidaksamaan, nah itu tidak bisa yang satu negatif satu positif. Jadi atau tidak ada jaminan lah kapan dia negatif, kapan dia positif. Kayak seperti ini kan nggak ada jaminan kan, jadi kita nggak bisa kuadratkan secara langsung. Dan impact-nya fatal seperti ini ya. Jadi ya mungkin yang belum dikuadratkan masih benar, tapi ketika dikuadratkan dia jadi salah. Jadi harus hati-hati. Ada yang mau bertanya mungkin nomor 1B. Sekali lagi saya tidak menuliskan lengkap coret-coretan dan sebagainya karena ya pasti ini ya seperti itu tadi kan kayak kuadratin, terus deal dengan ini kan harusnya bisa sendiri. Jadi setidaknya sudah punya gambaran lah apa yang harus
lakukan. Oke ya, jadi kita bisa lanjut mungkin untuk yang nomor 2. Jadi kita punya f dan g itu suatu fungsi di mana kita punya itu dan itu. Kita ingin mencari f inverse. Oke, jadi mungkin saya tulis ulang. Saya punya fx ini sama dengan 1 dikurang x per x, x-nya kurang dari 0, sama yang tadi 2 plus 3x ya. X yang lebih dari sama dengan 0. Terus gx-nya apa tadi? Nah, gx-nya x plus 3 dibagi mutlak x dikurang 4. Kalau saya pecah jadi 2, berarti kan dia jadi x plus 3 dibagi x kurang 4. Kalau x kurang 4-nya lebih dari sama dengan 0 kan. Tapi kalau di sini kan dia berada di penyebut, jadi dia tidak boleh 0, makanya harus dicek yang lebih dari 0-nya saja. Berarti kan ini x yang lebih dari 4, dan x plus 3 dibagi minus x min 4 ketika x-nya kurang dari 4 ya. Jadi idenya seperti itu. Nah, akan ditentukan f inverse x, berarti seperti biasa kan, kita punya, ya kita cek satu-satu ya. Jadi y sama dengan 1 dikurang x per x, berarti kan kita punya xy sama dengan 1 kurang x, berarti x-nya sama dengan 1 per y plus 1 ya. Jadi x-nya ini ketika x-nya kurang dari 0, berarti kan x-nya kurang dari 0, berarti kan kita punya di sini 1 per y plus 1 juga kurang dari 0. Artinya apa? Artinya y plus 1 itu negatif, ya kan? Oke, jadi kita punya 1 dibagi sesuatu, satunya positif. Jadi kalau kita punya pembagian kan, positif dibagi apa supaya jadi negatif, itu kan berarti pembaginya harus negatif kan. Jadi y plus 1-nya itu negatif, artinya y-nya kurang dari negatif 1 ya. Jadi kita punya ini. Terus yang kedua, ketika kita punya y sama dengan 2 plus 3x, berarti x-nya sama dengan y min 2 per 3. Nah, dari sini kita punya x-nya lebih dari sama dengan 0, ya kan? Ini kan kasusnya ketika x-nya lebih dari sama dengan 0, lebih dari sama dengan 0, berarti kan kita punya y dikurang 2 per 3 lebih dari sama dengan 0. Artinya apa? Y-nya lebih dari sama dengan 2, ya. Jadi bisa dilihat di situ. Jadi kita peroleh apa? Kita peroleh di sini f inverse x-nya jadi apa? Kita punya yang pertama jadi yang ini ya, yang ini tadi. Jadi 1 x plus 1 ketika x-nya kurang dari negatif 1. Terus yang satunya kita punya x dikurang 2 per 3 ketika x-nya lebih dari sama dengan 2. Nah, kenapa kok domainnya aneh seperti ini? Yang satu kurang dari negatif 1, satunya lebih dari sama dengan 2. Nah, yang ada di gap-nya itu bagaimana? Karena kan, ya sekali lagi ya, kalau kita punya suatu fungsi yang harus punya kawan, itu kan yang di domain. Yang di kodomain kan nggak harus. Jadi, ya alasannya karena sebenarnya ya, kalau kita lihat fungsinya nanti di bagian range-nya, ini dari negatif 1 sampai 2 itu ya tidak ada yang punya kawan di domainnya. Makanya kita perlu dia inverse-nya bentuknya seperti ini. Ya, semoga cukup jelas untuk A. Terus untuk yang poin B, kita punya F bundaran G, X jadinya apa? Ya FGX ya berarti ya. Iya kan? Jadi supaya lebih jelas saya tuliskan seperti ini aja supaya lebih enak ya. Jadi FGX, F-nya ini ya, 1 dikurang X per X, berarti kan di sini 1 dikurang GX per GX, ketika GX-nya kurang dari 0, terus setelah itu yang di bawah 2 plus X, berarti di sini jadi 2 plus GX, ketika GX-nya dia, batasnya apa ini? Lebih dari sama dengan 0 ya? Lebih dari sama dengan 0. Jadi ini supaya lebih mudah saja, jadi apa? Supaya lebih kelihatan lah nanti harus seperti apa. Nah, padahal GX-nya sendiri kita punya fungsinya kan juga ini ya, kepecah jadi 2, jadi X-nya lebih dari 4 dan X-nya kurang dari 4.
Berarti kita harus ngecek satu-satu kan. Jadi ketika X-nya lebih dari 4, nah di sini ini kan ada dua kemungkinan ya untuk yang bagian ini ya, FGX-nya kan. Jadi bisa tidak bagian GX-nya ini kurang dari 0 kan. Jadi kemungkinan GX kurang dari 0, apakah mungkin kita punya X plus 3 per X dikurang 4 kurang dari 0 ketika X-nya kurang dari 4? Tentunya nggak mungkin ya, lebih dari 4, maaf. Jadi ketika X-nya lebih dari 4, di sini penyebutnya dia jadi positif. Jadi X plus 3 juga positif kan, positif bagi positif, dia pasti positif. Berarti tidak ada ya di sini ya. Jadi tidak ada yang memungkinkan di situ. Jadi ketika X-nya lebih dari 4, nilai dari GX tidak mungkin negatif. Terus kita cek kapan GX-nya positif. GX-nya positif, kan kita punya X plus 3 per X dikurang 4 lebih dari sama dengan 0. Ya berarti di sini semuanya ya. Jadi kita punya semuanya ketika X-nya lebih dari 4, semuanya pasti dia atau lebih dari sama dengan 0 ya di sini ya. Karena kan ini lebih dari sama dengan ya. Ini lebih dari sama dengan. Jadi semua yang X-nya lebih dari 4 menghasilkan GX-nya lebih dari sama dengan 0. Terus yang kasus kedua, kenapa kita pecah? Karena ya kita perlu untuk melihat ini ya, masing-masingnya. Jadi X-nya kurang dari 4, kita punya di situ X plus 3 dibagi, ini tadi minus dari X min 4, berarti kita punya 4 dikurang X. Nah ini dia kapan kurang dari 0? Dia kurang dari 0 ketika dia X-nya kurang dari 4 ya. Nah berarti kan penyebutnya negatif, ya kan? Ketika penyebutnya negatif, supaya dia jadi negatif, berarti pembilangnya juga harus negatif. Nah, kapan dia negatif? Ketika ya ini, ketika dia kalau kita masukkan negatif 3 jadi berapa ini? Plus 4 plus 3, 7, negatif 3, ini ya, negatif 3 itu yang atas 0, berarti negatif 3 tidak masuk. Jadi kita punya di sini negatif 3, terus X-nya kurang dari 4, 4-nya kita masukkan di sini. Berarti kan di sebelah sini ya. Jadi kita punya X-nya kurang dari negatif 3, kita dapatkan GX-nya itu kurang dari 0. Dan ketika X plus 3 per 4 min X, kita cek kapan dia lebih dari sama dengan 0. Ternyata, ya kalau kita lihat di sini, jadi ini 4, ini negatif 3. Jadi kita punya semuanya, jadi negatif 3 dimasukkan kan jadi 0. Terus yang di sini semuanya jadi ini ya, jadi bagian sini. Jadi kita punya negatif 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 4. Jadi kita sudah bisa mecah jadi beberapa kasus dan tinggal kita masukkan saja. Jadi alasannya kenapa ya, karena ini kita harus ngecek kapan GX-nya kurang dari 0 dan kapan GX-nya lebih dari sama dengan 0. Jadi kita peroleh apa? FGX atau F bundaran GX, G terus X, nah itu dia akan sama dengan, di sini jadi 5X plus 1 per X min 4, kenapa bisa seperti ini? Karena GX-nya dimasukkan ya, jadi sesuai dengan ininya, jadi tinggal dimasukkan saja, di sini X-nya lebih dari 4, terus kita punya X plus 17 per 4 min X, ketika kita punya di sini, dan yang terakhir kita punya ini ya, ketika X-nya kurang dari negatif 3 ya. Jadi ya tinggal dimasukkan saja sesuai dengan kriteria dari G-nya tadi ya. Jadi G-nya masukin, selesai. Dan kenapa cuma ada 3? Karena ya ini, kasus pertama tidak ada, jadi hanya ada 3 kasus di belakangnya kan. Jadi selesai. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Nomor 2. Karena yang bagian komposisi ini ya mudah-mudah rumit sih, tidak sesederhana itu ya, karena harus mempertimbangkan banyak hal di situ. Tidak ada? Oh ya, kemarin yang bagian susah ini ya, yang bagian limit aja ya. Jadi wajar ya kalau tidak ada yang tanya ya. Oke, sekarang kita nomor 3.
Nomor 3 kita punya kurva itu sistem koordinat kutub R sama dengan 2 plus cos theta ya. Mau digambar. Jadi nomor 3 kita punya R sama dengan 2 plus cosinus theta. Jadi saya rasa standar ya ini ya. Kita cari titik sebanyak mungkin supaya bisa kita hubungkan jadi lebih mudah. Jadi ketika tetanya ini 0, jadi cosinus tetanya berapa kan? Nanti 2 plus cosinus theta itu jadi berapa? Ini supaya lebih mudah saja. Karena kan kita tidak ini ya diperkenankan menggunakan software. Kalau boleh pakai software ya tinggal dimasukin selesai kan. Supaya lebih mudah, kalau tidak pakai software ya caranya seperti ini ya. Karena nilai dari cosinus itu kan ya kita tahu cosinus itu kan gini ya gambarnya kan. Jadi gini terus naik kan. Terus nanti tinggal dia kayak turun step by step kan. Jadi ini kita punya 1, terus setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Jadi itu step by stepnya, terus ini turun kan jadi negatif setengah akar 2, negatif setengah akar 3, negatif 1. Terus habis itu ya diulang lagi. Jadi lebih mudah seperti ini. Jadi kita list dulu untuk ini ya sudut-sudut ini istimewanya. Jadi kita punya 60, 90, 120, 135, 150, 180, terus setelah itu apa lagi? 210, 225, 225, berapa ini? 230 ya. Ya kan? Nambah 15 lagi ya. Terus 270, 300, 315, 330, terus terakhir 360 kan. Nah, jadi urutannya sederhananya kayak gitu tadi. Jadi kita punya 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Terus turun lagi kan, berarti jadi negatif setengah akar 2, negatif setengah akar 3, terus negatif 1. Terus habis itu naik lagi, berarti kita punya negatif setengah akar 3, negatif setengah akar 2, negatif setengah 0. Terus naik lagi, berarti kita punya di sini setengah akar 2, setengah akar 3, setengah habis ya 1 ya. Nah, ini. Terus tinggal kita tambahkan dengan 2 kan. Jadi semoga jauh lebih mudah ya. Jadi 2 tambah 1 3, 2 ditambah setengah akar 3, 2 ditambah setengah akar 2, 5/2. Terus kita punya di sini 2, 3/2, 2 dikurang setengah akar 2, 2 dikurang setengah akar 3, 1, ya kan? 2 kurang 1 kan 1. Terus 2 dikurang setengah akar 3, 2 dikurang setengah akar 2, terus 2 dikurang setengah itu 3/2. Terus kita punya 2, ya kan? 2 kurang 0, 2. Terus kita punya 5/2, 2 plus setengah akar 3, 3, 2 tambah 1, 3 ya. Salah ya di sini ya. Ini setengah akar 2 dulu ya. 2 plus setengah akar 3, terus ini 3. Jadi bisa dilihat kan ini ya. Kurang lebih sama lah yang sini kan. Ini juga sama kan. Jadi gimana cara menggambarnya? Ini mohon maaf saya tidak terlalu bagus kalau menggambar seperti ini ya. Ini bikin garis lurus saja agak nggak lurus ini. Ini jadi supaya lebih mudah mungkin saya beri tambahan bantuan ini ya vertikal ya. Tapi kan kalau di sumbu kutub kan pada dasarnya ini kan kita cuma punya satu, jadi dia ke sananya berapa terus sudutnya kan. Jadi sebenarnya tidak inilah, tapi nggak apa-apa supaya lebih mudah saja. Jadi kita mulai di sini ketika sudutnya 0, ini 2, ini 3. Jadi ketika sudutnya 0 dia 3. Terus di sini
2 tambah setengah akar 3, jadi harusnya lebih besar ya. Tapi di sini endingnya kita punya ini 1, kita punya ini 2 ya. Jadi terus kita punya di sini negatif setengah, kita punya ini 1, ini 2 ya. Ini supaya lebih mudah lah. Kalau digambarkan di Kartesius sih kurang lebih seperti itu. Tapi kita lebih ke polar di sini. Jadi kita cuma butuh apa? Ke bawah ke atasnya saja sebenarnya. Jadi kita tidak perlu ininya. Jadi kita punya 3. Terus nanti di sini terus ya kan jadi ini ya. Benar kan ya? Ini ya. Jadi sebelum 180 kita punya, oh dia lebih pendek ya malah ya di sini ya. Jadi saya nggak terlalu bagus sih kalau gambar-gambar seperti ini sih. Jadi mungkin gambarnya nggak terlalu ini ya. Oke lah. Tapi pada intinya ini nih, kita lihat 0 ini jadi 3. Terus ketika 30 derajat dia jadi berapa? Ini jadi berapa? Ini jadi berapa ya? Jadi tinggal disesuaikan satu persatu terus nanti dihubungkan. Jadi kurang lebih nanti caranya seperti itu. Nomor 3, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada berarti kita lanjut ke nomor 4. Ini yang kemarin ditanyakan ya. Jadi gimana sih caranya? Jadi bukan hampir selalu ya, tergantung yang bikin soal sebenarnya. Tapi seringkali kalau kita punya bentuk seperti ini, jadi kalau kita substitusi 1, X-nya ini kan jadi ini ya, 0 per 0 ya. Ini kan, benar kan? 1 plus 4 kan, 1 plus 3 itu kan 4. Akar 4 itu 2, 2 kurang 2, 0 ya. Jadi kita harus melakukan sesuatu, ada yang dikanselasi nantinya. Jadi ada yang sama. Nah, bagaimana caranya? Ya ini, gimana caranya seringkali ya, kalau yang seperti ini, gimana caranya menghilangkan akar yang ada di situ. Jadi kalau kita punya A dikurang B, nah ini bisa dikalikan sesuatu, karena di sini bentuknya pangkat sepertiga kan, jadi akar pangkat 3. Jadi kita buat dia jadi A pangkat 3 dikurang B pangkat 3. Supaya kenapa? Supaya akarnya di sini bisa hilang ya. Jadi alasannya itu. Ini caranya bagaimana? Ini kalau kita kalikan dengan A kuadrat ditambah AB ditambah B kuadrat, cocok atau enggak nih? Kalau kita kalikan kan dia jadi apa ini? A pangkat 3 ditambah A kuadrat B ditambah AB kuadrat dikurang BA kuadrat dikurang AB kuadrat A dikurang B pangkat 3. Dan ini BA kuadrat sama ini cancel ya. Jadi kita punya benar hasil akhirnya jadi A pangkat 3 dikurang B pangkat 3. Nah, bagaimana dengan yang bagian akar pangkat 2? Ya, akar pangkat 2 jelas ya, karena kita punya A min B dikali A plus B, itu jadi A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi pada dasarnya kita mengalihkan dengan sesuatu yang bisa menghilangkan bentuk akarnya yang di situ ya, terutama untuk yang bagian minusnya. Dan kalau kita lihat lagi secara seksama, ketika ini kita pangkatkan 3 kan jadi X, ini pangkatkan 3 jadi 1. Ya, yang di sini kita pangkatkan 2 jadi X plus 3, terus di sini dikurang 2 kuadrat 4 ya, jadi sama kan X dikurang 1 kan. Jadi ya tujuannya seperti itu kan, jadi sederhananya seperti itulah. Jadi kalau kita punya nomor 4 yang A, limit X mendekati 1 dari akar pangkat 3 dari X dikurang 1 per akar dari X plus 2 dikurang 2. Nah, ini caranya bagaimana? Caranya ya seperti tadi. Jadi kita punya di sini akar pangkat 3 dari X kurang 1 per akar dari X plus 2 dikurang 2.
plus 3 ya. Tulisan sendiri jadi kacau gini. Nah, ini dikalikan berapa? Kalau kita lihat bentuk ini, A kuadrat tambah AB ditambah B kuadrat. Berarti jadi akar dari X kuadrat pangkat 3. Di sini akar dari X, kok ini ya, makin menaik ya. Jadi ditambah akar X pangkat 3 ditambah 1 diperkan dengan dia sendiri. Akar X pangkat 3 ini kuadrat, ini X-nya. Terus yang belakang jadi faktor sekawannya ya, dari yang situ tadi, plus 2. Ini plus 2 kan. Jadi kita punya apa? Kita punya limit X mendekati 1. Yang 2 ini jelas, dia jadi X dikurang 1. Tapi kita masih punya sisa yang di sini, akar dari X plus 3 plus 2. Terus yang bagian sini, yang 2 ini ya, jadi supaya lebih kelihatan ya, ganti warna. Jadi yang 2 ini kita kalikan. Nah, ini kan menghasilkan berapa? X dikurang 1. Terus yang di sini tetap ya, ini akar kuadrat, ini 3, akar X. Ini ya. Jadi kita punya apa di sini? Ini hilang. Jadi kita punya limit X mendekati 1, tinggal yang bagian sini saja kan. Per ini plus akar. Jadi kita punya apa di sini? Saat kita kan punya limit dari suatu fungsi yang fraction, dia kan continue ya. Jadi bisa dimasukkan lah satu-satu kan nanti kan. Jadi kita punya di situ jadi akar 4 plus 2 per, kita punya di sini 1 plus ini ya, akar 1 lagi plus 1 ya. Jadi ini juga akar ya, maka 3, ini kuadrat ya kan. Jadi kita punya akar 4 itu 2, 2 tambah 2, 4, terus bawahnya ini 3. Jadi selesai ya. Jadi kita punya limitnya sama dengan 4 per 3. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin? Yang merasa kemarin kesulitan? Jadi prinsipnya itulah, kita ingin menghilangkan bagian akarnya dengan cara mengalihkan dengan sesuatu yang bersesuaian. Oke, tidak ada? Oke ya. Oke. Ini beberapa saya lihat ini kok dari nilainya ada yang 90-an ke atas, nggak cuma satu kan. Ada lumayan banyak kan. Tadi saya cek di ini ya. Jadi saya rasa inilah ada peluang kalau misalkan ada yang merasa kesulitan di kalkulus, bisa apa, bikin mungkin kelompok belajar kan, jadi bisa saling membantu ya satu sama lain. Oke, jadi kita lanjut. Kita punya yang B, limit X mendekati pi per 2, 1 dikurang sinus X per X dikurang pi per 2, di sini cosinus X. Jadi kalau kita punya seperti ini, ya kita nggak punya apapun ya kalau nggak kita substitusi atau nggak kita apa-apakan ya. Karena modal kita itu kan cuma yang apa, limit X mendekati 0 dari sinus X per X itu kan jadi 1 ya. Jadi padahal di sini X mendekati pi per 2 ya. Dan di sini ada X dikurang pi per 2. Berarti kan dari situ langsung kelihatan ada yang harus kita substitusi terlebih dahulu kan. Jadi tidak bisa yang langsungan kalau seperti ini. Jadi kita misalkan punya itu misalkan X dikurang pi per 2. Jadi X-nya kan ini ya, U ditambah pi per 2. Jadi bisa dilihat ketika X-nya mendekati pi per 2, nanti jadi U-nya akan mendekati 0 ya. Kenapa? Karena ya pi per 2 dikurang pi, ya hampir dekat pi per 2, dikurangi dengan pi per 2 kan nanti akan dekat ke 0 kan. Jadi jelas di situ. Jadi kita bisa ubah. Jadi sama saja dengan menyelesaikan
ini ya. Jadi kita punya di sini limit. Oh ya, ini suara saya masih terdengar kan ya? Jangan-jangan dari tadi ternyata disconnect. Masih, Aduh, Pak. masih ya? Terdengar, Pak. Oke. Saya kadang-kadang khawatir ya, kalau online seperti ini, tiba-tiba koneksinya putus itu kan jadi awkward sendiri ya. U ditambah pi per 2. U dikali kosinus U plus pi per 2. Oke ya, ini jelas ya, kita tinggal ganti aja. Jadi kita tahu ini di sisi lain, karena kita tidak ingin deal dengan sesuatu plus pi per 2 atau sinus ya. Jadi kita tahulah, jadi sinus U plus pi per 2, atau langsung aja ya. Ini kan ini ya. Kita dapat manfaatkan identitas trigonometri ya. Jadi ini kan sudah dari dulu waktu SMA kan. Jadi kita tahu dia akan sama dengan sinus U plus pi per 2 itu kan ini ya. U plus pi per 2 kan dia sama dengan kosinus U. Ya kan? Ya nggak? Kalau nggak percaya tinggal lihat ini aja. Jadi yang sinus itu kan ini kan. Ini sinus. Ya kan? Terus ini kosinus kan. Jadi bayangkan kalau kita geser pi per 2, ya kan dia geser ke sini ya, ke sini sebanyak pi per 2, dia kan sama persis seperti kosinusnya kan. Makanya kita bisa ganti. Terus bagaimana dengan kosinusnya? Kalau kita geser, nah kita geser, ini kita geser sebanyak pi per 2, jadi seperti sinus tapi kan kebalikannya, jadi minusnya kan berarti. Jadi U dikali minus sinus U. Jadi alasannya ya bahasa mudahnya seperti itu tadi ya, pakai gambar bisa dibayangkan. Jadi kalau saya pribadi kalau ditanya seperti tentang kalkulus ini kan mungkin ada yang merasa ini ya, identitas trigonometri itu kan banyak, apakah harus dihafalkan? Ya sebetulnya ada banyak yang tidak harus kita hafal. Jadi ketika kita tahu grafiknya aja, grafiknya kan jelas ya, kita lihat kan grafiknya. Nah itu beberapa identitas sebenarnya tidak perlu dihafal, bisa langsung tahu, oh ternyata diganti seperti itu. Jadi ya sederhananya begitulah. Jadi kita punya ini, harapannya bisa jadi ide, tidak harus apa-apa dihafal ya, harapannya ya. Tapi ada beberapa hal yang memang harus dihafal, jadi ya lebih baiknya seperti itu. Jadi kita pilah-pilah lah, kalau bisa meminimalisir hafalan kan lebih baik. Terus ini apa yang bisa kita lakukan? Kita punya 1 dikurang cos U ya. Nah itu satunya ini akan membuat trouble. Kenapa? Karena sekali lagi modal kita kan kita hanya tahu yang ya mungkin sin U per U atau cos apalah yang lainnya lah. Jadi bermasalah di situ. Makanya kita harus mengganti ini jadi sesuatu. Nah 1 dikurang cos U, cos U-nya ini kan bisa dipandang sebagai kosinus 2 dikali setengah U. Oke ya. Jadi kita punya cos 2A itu kan ini ya, jadi 1 dikurang 2 sin kuadrat A kan? Ya kan? Cos 2A. Semoga masih ingat ya. Cos 2A 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Jadi 1 dikurang, di sini kita punya 1 dikurang 2 sin kuadrat U per 2 ya, atau setengah U ya. Jadi kita punya di sini jadi 2 sin kuadrat U per 2 ya. Oke ya, jadi kita bisa ganti dengan itu. Yang artinya apa? Kita punya dia limit U mendekati 0, 2 sin kuadrat U per 2 dibagi dengan minus U kali sinus U. Nah ini ya kita manfaatkan yang di ini ya, di trigono. Jadi kita bahasa Jawanya tuh dipunto-punto.
bahasa Indonesianya apa ya? Dikelompokkan. Nah, jadi kita punya di sini, ini minusnya sama 2-nya saya taruh di sini supaya lebih mudah. Terus bagian sinus U per 2, ya sama aja ya. Jadi ini kan jadi ada U-nya kan di sini kan. Ya sama saja sih sebenarnya. Ini per U, terus kita punya U per sin U ya. Jadi kita punya negatif 2 kali setengah kali setengah kali 1. Ini jadinya negatif setengah. Jadi kita punya limit X mendekati Pi per 2 dari 1 dikurang sinus X per X dikurang Pi per 2 kalikan kosinus X sama dengan negatif setengah. Jadi ya semoga masih bisa diikuti ya. Kenapa kok bisa seperti itu dan sebagainya. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin untuk nomor 4? Alasannya ya ini, maksudnya tujuan utamanya ini sebenarnya saya lebih ke menjelaskan kenapa kok pakai ini, kenapa kok pakai ini ya. Jadi harapannya nanti adik-adik sudah punya sense tersendiri. Kalau misalkan ada problem seperti ini, kita pakai apa kan? Harapannya. Oke. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Sebelum kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 panjang. Oke. A plus 2B ya, F continue. Oke. Oke. Jelas? Sudah? Oke. Aman? Oke. Pak, izin memastikan, Pak. Yap, silakan. Jadi kalau model soal yang 4B ini itu harus dibuat permisalan gitu-gitu ya, Pak ya? Untuk mempermudah. Alasan utamanya tuh yang paling kelihatan kenapa pakai permisalan, karena di sini ya, ketika kita punya limit trigono kan biasanya kita arahkan ke ya sesuatunya itu mendekati 0 kan. Jadi kalau matematika kan ini ya seringkali bisa jadi ada solusi lain. Jadi kalau dikatakan harus sebenarnya sih tidak. Tapi salah satu yang paling mudah itu ya kita substitusi untuk kasus ini. Jadi harus pakai ini, harus pakai itu tuh kayaknya bisa dihindari lah kalau kita ini. Cuma sekali lagi kan, ini salah satu solusinya. Kalau misalkan mau coba pakai cara yang lain, ya silahkan. Oke, semoga bisa menjawab ya pertanyaannya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ini baterai saya tinggal sedikit. Kita coba selesaikan. Kemarin kan janjinya plus minus 1 jam kan untuk yang Selasa ya, biar lebih efektif. Terus nanti juga akan ada ya beberapa, ya bukan beberapa sih, 1 minggu 1 video aja, jangan banyak-banyak kan, supaya bisa buat belajar. Oke, jadi nomor 5 prinsipnya sederhananya adalah ketika kita tahu limit f-nya itu kontinu, artinya nanti di sini karena ya sederhananya kan kita punya fungsi eksponensial itu kan dia kontinu, terus fungsi linier ya kan, yang kedua kan linier dia kontinu, trigono dia kontinu, fungsi rasional kan dia kontinu, tapi ya kontinunya terhadap domainnya ya, jadi kontinu di domainnya. Jadi kalau kita lihat masing-masingnya ini ya kita cukup mengecek bagian-bagian yang bagian ini ya, karena sudah ada jaminannya tadi ya, jadi eksponensial, terus trigono, rasional, linier kan. Jadi ini kan yang lainnya ya sudah oke lah, jadi tidak ada masalah. Dan dari sifat fungsi kontinu kan seperti ini kan, kita punya 1 dikurang, jadi fx sama dengan 1 itu kan kontinu, dikurangi dengan sesuatu yang kontinu juga kan jadi kontinu, nanti diperkan juga kontinu selama ya sekali lagi kan tergantung domainnya. Jadi pada prinsipnya adalah kita mau mengecek limit x mendekati negatif 1 dari fx, ini apakah sama dengan f negatif 1, ya kan? Supaya kontinu berarti dia harus sama kan. Terus yang kedua adalah limit x mendekati 1 dari fx, dia sama dengan f1. Supaya kontinu ya berarti dia harus sama juga kan. Jadi m-nya itu targetnya ke situ ya. Jadi
Saya rasa sudah terlihat sekali. Nah, ketika kita lihat limit X mendekati negatif 1 dulu, jadi untuk menghitung limitnya, kita harus lihat limit kiri dan limit kanan. Jadi di sini kita punya limit X mendekati negatif 1 dari kiri dulu, dari fx, ya kan? Dia jadi limit X mendekati negatif 1. Kalau dari kiri, berarti kan yang kita pakai ini ya, yang X plus 2 dipangkatkan 1 per X kuadrat dikurang 1. Nah, ini kalau di otak-atik, jadi silakan gunakan ini ya, yang E pangkat itu ya. Jadi kayaknya nggak perlu dijelaskan ulang kan yang tentang E pangkat itu. Jadi ini nanti dia akan jadi 1/, akar E ya. Jadi kan itu tinggal pakai yang di teoremanya kan. Jadi saya rasa bisa lah. Jadi itu terus limit X mendekati negatif 1 dari kanan, fx, yang berarti kita menggunakan ini ya. Jadi kanan dari menggunakan yang A dikurang BX ya. Jadi di sini kita punya A plus B. Untuk limitnya kan tadi sudah dijelaskan kan cara menghitungnya. Jadi bisa ini kan, bisa apa? Bisa dihitung sendiri ya. Tapi cara kerjanya seperti itulah untuk mengecek F-nya kontinu. Terus kita punya F dari negatif 1 itu berapa ini? F negatif 1 berarti kan ini ya, kita masukkan yang bawah. Jadi ini sama dengan A plus B. Jadi kita punya dari 3 ini, 1/, akar E itu sama dengan A plus B. Ya. Terus yang bagian kedua, ini ya, nomor 5 ya ini ya. Ini ya, limit X mendekati 1 dari kiri. Jadi kita punya di sini fx, jadi limit X mendekati 1 dari kiri. Di sini A dikurang BX, ini jadi A dikurang B. Terus di sisi lain, limit X mendekati 1 dari kanan. Ini jadi limit X mendekati 1 dari kanan. Dari di sini kita punya 1 dikurang kosinus X kurang 1 per bagian bawahnya ini kita punya apa ini? X pangkat 3 dikurang 1 ya. Jadi kita punya di sini X pangkat 3 dikurang 1. Nanti silahkan dihitung sendiri ya. Jadi caranya kurang lebih sama seperti tadi. Jadi kita bisa mirip seperti nomor 4 lah intinya. Jadi karena kita punya trigono di situ, terus X-nya mendekati 1, di sisi lain di dalam kosinusnya kan ada X-1 kan. Jadi nanti disubstitusi dan sebagainya, dan bisa kita hitung nanti hasil akhirnya di sini jadi 0. Saya detailnya ini ya, karena nomor 4 tadi sudah ada, jadi tidak saya ini kan secara full. Terus kita punya di sini F1 itu sama dengan berapa ini? F1 kalau dimasukkan A kurang B ya. Ya kan? Jadi kita punya A kurang B sama dengan 0 kan. Di sini berarti A sama dengan B ya. Jadi kita peroleh di situ. Terus yang satu di sini kita punya A plus B sama dengan 1/, akar E. Jadi kita punya apa di sini? Jadi kita punya A plus B sama dengan 1/, akar E. Di sisi lain A sama dengan B ya. Berarti kita punya 2A sama dengan 1/, akar E. A-nya adalah 1/2 akar E. Akar E. Nah, terus yang bagian B-nya dia jadi sama ya, 1/2 akar E. Terus yang ditanyakan adalah A plus 2B. Jadi A plus 2B sama dengan kita punya ya ini ya, karena A sama dengan B, berarti A plus 2A, jadi 3A. Berarti kan jadi 3/2 di sini akar E ya. Atau kalau misalkan mau di ini kan supaya akarnya tidak di bawah, berarti kan jadi 3/2 3/2E akar E ya. Karena dikalikan akar E per akar E supaya apa? Di bagian penyebutnya tidak ada akarnya. Jadi 3-nya hilang. Kenapa ini jadi E ya?
sudah mulai tidak sinkron. Nah, ini 3. Maaf. Jadi mungkin itu untuk nomor 5. Jadi kita sudah bahas dari nomor 1 sampai 5. Ini sebelum masuk ke materi yang setelah UTS nanti ya. Jadi karena beberapa hal terkait limit itu konsepnya juga akan digunakan untuk bagian derivatif. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin?